pada materi ketiga. Itu masih kita membahas tentang persamaan trigonometri, yaitu khususnya yang berbentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, kita lanjut ke materi. Untuk materi prasyarat, seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi intinya, jadi ada beberapa materi prasyarat yang harus anak-anak pahami supaya bisa menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri A cos X plus B sin X sama dengan C. Jadi materi prasyaratnya masih sama dengan materi kita di trigonometri 2 maupun 1, yaitu nilai trigonometri di semua kuadran. Pak yakin kalian pasti masih ingat bahwa di kuadran pertama semuanya bernilai positif, sin, cos, dan tan. Sedangkan kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran ketiga tan yang positif, dan di kuadran keempat cos yang positif. Jadi masih ingat caranya menghafal, yaitu semua cintaku atau semanis cinta tanpa kosmetik. Jadi suka-sukanya anak-anak saja menghafal seperti apa supaya mudah diingat. Kemudian yang kedua materi prasyaratnya yaitu penyelesaian persamaan trigonometri khususnya kosinus. Kenapa kosinus? Karena nanti arahnya A cos X plus B sin X sama dengan C, itu kita arahkan ke bentuk kosinus. Jadi diingat cos X sama dengan cos A derajat, itu rumusnya penyelesaiannya ada dua. Yaitu pertama untuk A plus K kali 360 derajat atau min A plus K kali 360 derajat. Nah itu langsung saja kita ke materi. Jadi bagaimana kita menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah bentuk ini bisa kita ubah nanti ke bentuk K cos X min alpha sama dengan C. Apakah harus ke bentuk cos? Bisa enggak ke bentuk sin? Bisa, nak. Jadi kalau dia ke bentuk sin, itu bentuknya akan menjadi K sin X plus alpha sama dengan C. Jadi yang kita bahas yang cos saja. Kenapa? Biar satu rumus. Kalau kita bahas sin juga nanti Pak khawatir kalian bingung nanti. Toh juga hasilnya sama. Kita bahas yang cos saja ya. Nah, K ini apa? Nah, sebelum ke K, jadi persamaan trigonometri itu ada syaratnya seperti yang kemarin. Jadi kapan A cos X plus B sin X sama dengan C dapat diselesaikan? Syaratnya yaitu jika harga mutlak C ini lebih kecil sama dengan harga mutlak K. K itu apa? Nah ini dia. K itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A itu adalah koefisien dari cos X, hati-hati. B-nya adalah koefisien dari sin X, jangan kebalik. Jadi A-nya koefisien dari cos, B-nya koefisien dari sin. Kemudian alpha ini nilainya berapa? Jadi untuk alpha itu dihitung dari nilai tan-nya. Tan alpha dirumuskan sama dengan B per A. Supaya ngapalnya mudah, kita tahu bahwa rumus tan adalah sin per cos. Jadi tan itu adalah koefisien sin per koefisien cos. Koefisien sin yaitu B, koefisien cos adalah A, sehingga tan alpha sama dengan B per A. Jadi kalau kita sudah tahu tan alpanya B per A, maka alpanya bisa kita cari dengan hafalan tabel yang di semua kuadran. Dan tabel sudut istimewanya itu dihafal kembali. Nah, yang paling penting di sini, nak, alpha menentukan posisi apa pada kuadran, jangan salah. Nah, di kuadran pertama, kapan alpha berada di kuadran pertama? Jika koefisien sinnya positif, koefisien cosnya juga positif. Jadi dia berada di kuadran pertama. Hasilnya adalah positif, karena tan di kuadran pertama adalah positif. Kapan dia di kuadran kedua? Ketika sinnya positif, cosnya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif. Kita tahu bahwa tan di kuadran kedua nilainya negatif.
Kapan alfa itu di kuadran ketiga? Jika sinnya negatif, cosnya juga negatif. Hasilnya adalah negatif per negatif positif di kuadran ketiga. Jadi walaupun sama-sama positif di sini 1 dan 3 ini, jadi kita tentukan berdasarkan koefisiennya. Kalau sinnya negatif, koefisiennya, cosnya negatif, koefisiennya, walaupun hasilnya positif, dia berada di kuadran ketiga. Kemudian di kuadran keempat, jika koefisien sinnya negatif dan koefisien cosnya positif. Jadi untuk memudahkan menghafal, kita bawa saja dia ke dalam koordinat kartesius. Kita taruh koefisien cos itu di sumbu X, sedangkan koefisien Y kita taruh di sumbu Y. Jadi ini ada positif, ada negatif koefisien X-nya. Koefisien Y juga ada positif, ada positif. Kuadran pertama jika X positif, Y positif, atau cosnya positif, sinnya positif. Di kuadran kedua, jika X-nya negatif, Y-nya positif, atau cosnya negatif, sinnya positif. Nah, seperti ini. Di kuadran ketiga, berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti sinnya negatif, Y-nya negatif, cosnya juga negatif. Sedangkan di kuadran keempat, jika sinnya negatif, cosnya positif. Nah, itu caranya mengapa. Jadi jika bentuk ini kita ubah ke bentuk K cos X min alpha sama dengan C, bentuk ini tinggal kita selesaikan dengan rumus cos, aturan dasar di materi prasyarat. Baik, lebih jelas, mari kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2. Jadi rumus itu bisa kita gunakan kalau ininya sama, perhatikan. Variabelnya sama. Contoh seperti ini, sin X cos X. Bisa juga dimodifikasi menjadi sin 2X cos 2X. Sehingga dia akan menjadi K cos 2X kurang alpha. Kalau 3X, ini 3X bisa digunakan rumus itu. Sehingga dia akan menjadi K cos 3X min alpha. Baik, kita selesaikan soalnya. Ini kita ubah itu. Pertama, kita identifikasi dulu koefisiennya. Koefisien A itu di depan cos. Ingat, A itu di depan cos, yaitu min akar 3. Koefisien B-nya adalah 1. Koefisien C adalah ini, konstantanya, yaitu akar 2. Jadi kita hitung nilai K-nya. K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga ketemulah kita hasil akar dari min akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Min akar 3 kuadrat hasilnya 3. 3 tambah 1 yaitu 4. Akar 4, 2. Ketemu kita K-nya tuh. Nah, setelah menentukan nilai K, perlu kita cek syaratnya. Jadi syaratnya apa, bisa mempunyai penyelesaian atau tidak. Syaratnya yaitu harga mutlak C itu kurang dari sama dengan harga mutlak K. Jadi harga mutlaknya C-nya akar 2, K-nya 2. Ini sudah memenuhi syarat. Kemudian kita cari nilai alfanya. Kita tentukan nilai alfanya. Kita tahu bahwa tan alfa sama dengan B per A. B-nya kita ketemu 1, alfanya min akar 3. Nah, ini kita menentukan kuadrannya, hati-hati. Jadi koefisien sinnya positif, cosnya negatif, itu dia berada di kuadran ke-2. Kenapa? Perlu kita menentukan karena nilai sudutnya akan berbeda antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, perhatikan. Nah, ini. Bagaimana kita menentukan alfa? Perhatikan. Jadi setelah kita rasionalkan 1 per min akar 3, kita ketemu min 1/3 akar 3. Nah, kita tahu bahwa tan yang nilainya 1/3 akar 3 adalah tan 30. Itu di kuadran pertama. Kita abaikan dulu negatifnya. Jadi 1/3 akar 3 itu adalah nilai dari tan 30. Itu berada di kuadran pertama.
Nah, dan kita tahu bahwa posisi alfa berada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu bisa dinyatakan dengan 180 min alfa. Jadi, nilainya adalah 180 min 30, yaitu 150. Ketemulah kita alfa 150 derajat. Nah, kalau di kuadran ketiga gimana cara menyatakannya? Yaitu 180 derajat plus alfa. Di kuadran keempat, 360 derajat min alfa. Itu lihat materi prasyarat pada pertemuan kedua kemarin, materi kedua kemarin. Di sana sudah Pak jelaskan. Oke, kita lanjut. Sehingga kalau sudah kita ketemu K dan alfa, intinya kita mencari K dan alfa saja. Kalau sudah kita ketemu K alfa, maka bentuk sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2, dia akan menjadi bentuk ini. K-nya 2 cos X min 150 derajat sama dengan akar 2. Nah, tinggal kita bawa K2-nya ke sini, ke belakang, atau sama-sama kita bagi 2, sehingga menjadi cos X min 150 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi tinggal kita selesaikan dengan rumus cos saja. Intinya tinggal mengubah bentuk ke cos. Kalau sudah ketemu cos, selesaikan dengan rumus cos. Nah, seperti kemarin, jadi cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Yaitu cos 45. Jadi ada dua penyelesaian, dua rumusnya. Pertama, X min 150 sama dengan 45 ini sendiri, plus K dikali 360. Ini rumusnya. Jadi kita operasionalkan, kita masukkan K-nya 0 sama dengan 195 derajat. Dan kita masukkan K sama dengan 1, mohon maaf ini salah ketik, berarti tinggal copy. Di K sama dengan 1 seharusnya, yaitu X-nya 555, tidak memenuhi syarat. Penyelesaian yang kedua, jadi tadi 45, sesuai dengan rumus kita gunakan min 45 derajat. Plus K kali 360, sehingga hasilnya X sama dengan 105 derajat plus K kali 360. Kita masukkan K0, K0 hasilnya 105 derajat. Nah, ini K sama dengan 1, mohon maaf, belum dirubah. K sama dengan 1, bukan sama dengan 0, biar nggak bingung. Sehingga X sama dengan 465 derajat. Ini tidak memenuhi, karena rentang nilai yang diminta antara 0 sampai 360 derajat. Sehingga input penyelesaiannya hanya dua sudut, yaitu 105 derajat dan 195 derajat. Oke, lebih jelas, Pak ulangi lagi di contoh 2. Contoh 2, tentukan impunan penyelesaian persamaan akar 6 sin X plus akar 2 cos X sama dengan 2 untuk X antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, caranya sama. Pertama kita tentukan K-nya. Jadi K-nya kita tahu A-nya adalah akar 2. Kemudian B-nya adalah akar 6. Jadi akar 2 kuadrat tambah akar 6 kuadrat. Artinya 2 plus 6. Hasilnya akar 8. Akar 8 kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Habis itu kita uji syaratnya. Apakah dia punya penyelesaian atau tidak. Jadi C-nya kita tahu 2, sehingga 2 kurang dari 2 akar 2. Betul, jadi syaratnya terpenuhi. Nah, setelah itu kita tentukan nilai alfanya. Kita tentukan alfanya, rumus tan alfa adalah B per A, atau sin per cos, koefisien sin per koefisien cos. 6 per akar 2. Karena sama-sama positif, sinnya koefisien sin positif, koefisien cos positif, maka alfa akan berada di kuadran ke 1. Di akar 6 per akar 2, hasilnya akar 3. Tan berapa akar 3? Ingat kembali tabelnya, yaitu tan 60. Jadi ketemulah kita alfanya sama dengan 60. Nah, kalau sudah K dan alfa ketemu, nah, sehingga bentuknya akan menjadi ini. Bentuk dari akar 6 sin X plus akar 2 cos X sama dengan 2, itu akan menjadi 2 akar 2 cos X min 60. 2 akar 2 itu K-nya. 60 ini alfanya. Itu sama dengan 2. 2-nya C-nya. Jadi kita operasikan.
Temulah kita cos X min 60 derajat sama dengan setengah akar 2. Tinggal diselesaikan dengan rumus cosnya. Ini cos berapa setengah akar 2? Itu cos 45 derajat. Ini masih mempunyai dua penyelesaian. Jadi kita ubah X min 60 derajat sama dengan 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Ini kita oper ke sini. Menjadi X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, baru kita substitusikan K-nya sama dengan 0. K0 berarti ketemu hasilnya 105. K1 berarti 360 tambah 105 yaitu 465. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Dan rumus yang kedua untuk cos itu pakai minnya. Sehingga X min 60 derajat sama dengan min 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Jadi kita bawa ke sini dia positif. 60 dikurangi 45 jadinya yaitu 15 derajat. X sama dengan 15 derajat plus K dikali 360 derajat. Ini kita substitusikan K-nya 0, ketemu hasilnya 15. K1 ketemu hasilnya 375 harusnya. Mohon maaf. Ini nilainya 375, tidak memenuhi. Sehingga input penyelesaian yang memenuhi adalah 16 derajat dan 105 derajat. Baik, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Pak kira anak-anak bisa memahami. Kemudian Pak minta anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Pak unggah di Google Classroom dalam bentuk Google Form. Pak ucapkan selamat belajar.